Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ankihul ayami minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum wa iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an-nikahu sunnati wa man lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Shadaqallah wa shadaqar rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah sama-sama di pagi hari menjelang waktu zuhur, di hari yang penuh keberkahan dan kemuliaan ini, kita tidak lupa tetap memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan karunia, rahmatnya serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari tadi sampai detik hari ini pun juga untuk sama-sama menyaksikan satu acara yang penuh dengan sakral atau momentum yang sangat penuh sakral, yaitu acara pernikahan daripada Ananda Destia dan juga Ananda Rizky, yang alhamdulillah sama-sama kita sudah saksikan dari awal sampai saya berdiri di panggung ini. Sudah sama-sama kita saksikan bahwasannya kedua mempelai ini sudah sama-sama menjadi suami istri dan sudah sama-sama sah secara syariat dan juga secara sosialnya mereka sudah dianggap sebagai keluarga kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa sama-sama kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan umatnya, serta kita semua yang berada ini yang tetap menjalankan ajaran-ajaran beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para undangan wabil khusus daripada keluarga besar kedua pengantin, yaitu keluarga besar daripada Ananda Destia dan juga Ananda Rizky, dan juga para tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa ta'zim atau hormat kita kepada semuanya yang hadir ini. Insya Allah. Ini kalau saya lihat dari pernikahan dari awal, saya teringat 17 tahun yang lalu, Pak Bu. 17 tahun yang lalu berarti anak saya sudah satu SMA. Tepatnya tahun 2005. Saya tuh ingat banget itu ketika nikah itu, luar biasa. Dari awal saya dari rumah satu mobil, mobil sedan Bu, berdesak-desakan Bu. Sayanya dihimpit sama satu penceramahnya, satu lagi keluarga besar saya. Saya nggak enak juga tuh sama penceramahnya tuh, sampai berdesak-desakan satu mobil. Maklum dengan keterbatasan transportasi pada saat itu ya Bu.
Tapi alhamdulillah acaranya lancar sampai akhirnya itu. Yang satu yang saya bikin lucu, yang sangat teringat sampai sekarang ini, yaitu ketika lagi berpose sama istri di balik panggung. Istri saya agak tinggi, Bu. Pak, sayanya segini. Kan kalau untuk fotografer kan harus seimbang, sebanding gitu ya Pak ya, tingginya gitu. Jadi jangan sampai yang satu suaminya pendek, istrinya tinggi. Jadi kurang enak dilihatnya. Akhirnya diakalin Pak Bu. Sayanya disuruh pakai selop. Disuruh pakai selop tuh. Selop istrinya tolong dilepas dulu. Untungnya fotonya di belakang dekorasi. Alhamdulillah. Saya lihat hasil fotonya. Seminggu 2 minggu kemudian, loh sama tingginya saya nih. Sama tingginya sampai segitunya tuh Bu. Tapi yang namanya jodoh Pak Bu ya. Ya kalau kita mikir-mikir jodohnya harus sepadan sama kita, nggak bakalan ketemu. Ya betul Pak Bu. Mau cari yang jodohnya orang kaya, tapi kalau Allah menghendaki jodoh kita yang dibawa kaya, mungkin jadilah. Terima itu rezeki daripada Allah, jodoh yang Allah berikan kepada diri kita. Kalau seandainya jodoh kita ingin mencari jodoh yang mungkin level gajinya, honornya, bulanannya lebih tinggi dari salah satu pasangan, ya bakalan gak ketemu. Karena tujuannya adalah tujuan duniawi. Tujuan duniawi inilah yang akan nanti ke depannya ketika dia sudah memasuki bahtera rumah tangga, maka rumah tangganya tidak akan pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ujung-ujungnya apa itu? Ya karena dari awal dia nikah tujuannya untuk duniawi, untuk kemewahan hidup rumah tangganya nanti, khawatir nggak terpenuhi kebutuhan ini, kebutuhan ono, maka yang ada apa? Kehidupannya penuh kepahitan, kesusahan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Wallahu wasi'un alim. Bahwasanya Allah itu maha mengetahui lagi maha memperjelas segala apa yang kita lakukan di dunia dan di hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah sama-sama berbahagia juga. Ternyata yang berbahagia juga bukan pasangan pengantin yang ada di hadapan kita. Saya pun berbahagia walaupun bukan siapa-siapa, cuman hanya berdiri di depan, cuman hanya ngomong sebentar, hanya sekedar nasihat. Terutama yang berbahagia sekali adalah keluarga besar, bapaknya, ibunya, semuanya ya Mas, itu semuanya berbahagia luar biasa. Sampai saya tadi melihat berpelukan lama sekali tuh, mungkin teman lama ya Pak ya, Bu, Pak ya, apa, oh kakak ade, oh subhanallah tuh, luar biasa. Udah satu keluarga, ya seakan-akan kayak seperti nggak berjumpa berapa tahun lamanya itu. Berpelukannya lama sekali, luar biasa. Terharu saya juga kadang-kadang melihat seperti itu. Jadi tambah rukun, tambah akur, tambah tentrem antar satu keluarga, apalagi ini gabungan 2 keluarga besar lagi. Dan saya harapkan mungkin bukan hanya pada saat ini aja nih, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga wabil khusus pengantin, silaturahimnya bukan hanya di sini aja nih. Kalau bisa nanti ada sesi berikutnya, acara ya makan-makan biasa, ketemu 2 keluarga besar ya selang sebulan setelahnya, atau mungkin nanti malam ketemuan lagi. Acaranya nggak pernah selesai ya Pak. Jadi di sini luar biasa. Pernikahan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan pernikahan orang dapat jodoh itu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, Allah Subhanahu, orang ingin ya mencari jodoh kapanpun dan dimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya. Cuman ada satu jalan yang dimana orang susah dapat jodoh. Kenapa tuh Pak? Karena kurang ikhtiar. Yang kedua ragu-ragu, yang ketiga ya banyak alasan yang lainnya. Kalau nggak ada ikhtiarnya ya jelas Allah tidak memberikan, walaupun jodoh ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat teman saya Pak Bu, nih seusia sama saya. Kalau saya udah kepala 4 ya sekitar 43 tahun. Ada teman saya yang belum nikah sampai sekarang. Teman saya belum nikah. Saya tawarin nih, ada nih jodoh, ini ada jodoh. Masih banyak pertimbangan, nggak tahu pertimbangannya apa itu. Padahal mah kalau saya pikir-pikir udah nggak usah banyak pertimbangan. Kalau di kepala 4 mah masih single itu, bukan duda, bukan ya. Teman laki saya deh, sampai sekarang
Makanya saya berdoa aja terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar teman saya ini diberikan kemudahan jodohnya. Ya, begitu juga para hadirin, ya, mungkin ada pernah ngalamin seperti ini juga. Kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan untuk mendapatkan jodoh saudara atau anak atau keponakan kita atau tetangga kita sekalipun. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah memasuki bahtera rumah tangga ini, sudah satu keluarga kecil, bahagia, tentram, aman, sentosa, ya, dalam payung sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau disingkat samaran. Ingat kalau dengar sinetron terdahulu itu Cemara ya. Keluarga Cemara pernah nonton dulu, Bu, waktu saya kecil itu, Pak. Ya, yang terdiri berapa keluarga, rukun, tentrem, itu bapaknya penyabar, ibunya juga penyabar, anak-anaknya membantu orang tuanya. Wah, luar biasa tentremnya itu ya, luar biasa. Apapun yang mereka lakukan seadanya itu udah membahagiakan, tidak mencari lebih daripada itu dan sebagainya. Yang penting keluarga mereka itu rukun, tentram, aman. Makanya judulnya Keluarga Cemara. Ya, mudah-mudahan pasangan pengantin yang ada di depan hadapan kita ini akan mengikuti, ya, perihal tentang keluarga cemara itu. Ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang dimana keluarga itu bisa membuat bahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling terutama ada 3 hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, wabil khusus untuk pengantin kita ini. Ya, yang pertama adalah tetap luruskan niat. Kalau seandainya niatnya sudah berubah, maka kedepannya tidak akan pernah apa yang kita inginkan tercapai. Kenapa dikatakan luruskan niat? Karena niat yang paling utama nikah itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita ingin menjalankan daripada syariat Islam, bagian daripada ajaran Islam. Kata Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi saya sebutkan di muqaddimah tadi, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah bagian kehidupanku, sunnahku. Maksudnya sunnah itu, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan berarti kalau dikerjakan ayo, kalau nggak dikerjakan nggak apa-apa. Bukan begitu. Kalau pengertian sunnah nikahnya seperti itu, bakalan mikir-mikir orang nggak ada nikah, ada kagak, semaunya dia. Betul ya, Bu, Pak? Jadi sunnah itu maksudnya kebiasaan. Kebiasaan yang diajarkan oleh Islam, yang dilakukan oleh para nabi-nabi Allah, para orang-orang soleh dan seterusnya, sampai kita pun menyaksikan putra dan putri kita sudah sah menjadi suami istri. Jadi tetap luruskan niat ya, Mas ya. Itu. Jadi kalau seandainya nih niatnya kita ibadah, insya Allah Allah akan mudahkan tuh untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Terus kata Nabi Muhammad apa dalam hadisnya? Wa man lam ya'mal bi sunnati, barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, kata Nabi, falaisa minni, maka dia bukan daripada umatku. Mau kalau dicap sebagai bukan golongan umat Nabi Muhammad? Ya. Padahal yang kita harapkan di akhirat nanti adalah syafaatnya Nabi Muhammad. So abrek kalau seandainya amal soleh kita di akhirat ujung-ujungnya gak diridhoi, gak diterima oleh Allah, akhirnya satu aja tuh jalan solusinya bagi kita sebagai umatnya adalah minta syafaatnya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tetap nih lurus niat sampai akhir hayatnya yang bisa memisahkan semuanya, insya Allah. Terus yang kemudian yang kedua, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pengantin yang ada di depan hadapan kita, yang kedua adalah tetap tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang sudah memasuki payung, ya, yang namanya keluarga, ya luar biasa dah. Dari yang sebelumnya baru nikah, besoknya kemudian lagi punya anak satu, berikutnya lagi punya anak dua, berikut lagi tantangan berikutnya, datang itu bertubi-tubi di hadapan keluarga tersebut. Ya, apalagi kalau udah urusan uang. Kalau udah urusan uang, ya, mengharapkan suaminya bisa dapat gaji seperti ini, istrinya seperti itu. Akhirnya suaminya juga pun dengan keterbatasan waktu dan penghasilan yang didapatkannya, akhirnya minta tolong sama-sama kita cari uang, dagang kayak nitip makanan di warung. Nah begitu.
Jadi kalau seandainya kita memaksakan salah satu pasangan ini antara suami atau istri untuk mendapatkan hasil yang lebih, sementara Allah Subhanahu wa taala membatasi rezekinya, mengurangi rezekinya, maka yang ada adalah tetap andalan kita utama adalah dalam mengarungi bahtera rumah tangga, tetap iman dan takwa kita dijaga, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan meluluskan daripada niat dan maksud kita dan mencapai apa yang kita inginkan. Insya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi bukan hanya di lisan kita sholat, tapi sholatnya pun tidak penuh kekhusyuan, tidak dibarengi dengan baca Al-Quran. Ketika nanti rumah tangganya ada problem, maka balik sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apa yang ingin dimintai dan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Pak Bu, yang terakhir, mudah-mudahan bisa bermanfaat wabil khusus kepada pengantin kita ini ya. Yang ketiga adalah tetap saling asah asuh dan asih. Ini penting nih. Karena kalau tiga kata ini tidak ditopang, dibarengi antara pasangan suami istri, maka yang ada akan terombang-ambing. Apalagi kalau masalah bertubi-tubi datang, kalau nggak saling asah asih dan asuh, maka dia akan terombang-ambing. Kita masing-masing ngalamin ya Pak Bu, kalau sudah masuk di rumah tangga, mulai muncul tuh anak kita brojol aja tuh, kemudian besok-besoknya ada anak kita lagi muncul, pasti semakin lama semakin banyak yang harus kita lakukan dan kita hasilkan untuk bisa menaungi keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, untuk bisa mereka hidup seperti layaknya kehidupan keluarga yang lain. Mudah-mudahan dengan setelahnya menjadi keluarga kecil ini, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan perlindungan kepada pasangan pengantin ini, dilancarkan urusannya sampai akhirnya nanti, diberikannya lancarnya rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tetap diberikannya hidayah agar senantiasa tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai muslim, tetap melaksanakan sholat, jangan ditinggalkan, jangan urusan sibuk suami kemudian sholat istri tidak mengingatkan, harus ditopang saling asah asih dan asuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya saya berpanjang kalam di Bapak ini, kesian juga. Mungkin di sisi lain mau nggak sabaran berfoto-foto ria dan sebagainya. Mungkin para hadirin yang dulu dari pagi sudah menahan perutnya, mungkin mau menyantap makanan yang sudah disiapkan, dan juga mungkin ada keperluan yang lain. Kalau saya lanjutkan mungkin nggak selesai-selesai bapak-bapak ibu-ibu ya. Mudah-mudahan dengan sedikit daripada tausiah atau nasihat ini wabil khusus yang diperuntukkan untuk para pengantin kita ini, terkabulkan atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Mas Rizky sama itu Neng Desti ya, ini dengan udah senyumnya masing-masing ya, saling senyum, itu luar biasa menunjukkan kebahagiaan, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sebelum saya tutup dengan doa kali ya Pak ya, mungkin ada pantun yang mudah-mudahan bermanfaat ya untuk Mas Rizky ya. Bulan madu ke Pulau Bali ya, sampai nggak kira-kira? Mudah-mudahan ya terwujud. Jangan lupa ke Pantai Sanur. Kalau ingin disayang istri, jadilah suami yang jujur. Insya Allah. Tuh, dukungan penuh itu harus jujur. Kalau nggak jujur bisa berantakan rumah tangga. Betul Pak, Bu? Betul. Tetap ditanamkan. Balasan lagi bukan buat Mas Rizky aja, buat Neng Desti juga ya. Di pagi hari ngopi, betul ya, pagi hari ngopi, bikin badan hangat dan segar. Kalau ingin disayang oleh sang suami, jadilah istri yang penyabar. Insya Allah, jujur dan sabar, kedua kata ini kalau enggak didapetin sama sepasang suami istri, bakalan tuh yang namanya samara, sakinah, mawaddah warahmah gak tercapai. Betul ya Pak, Bu? Mudah-mudahan insya Allah terwujud. Amin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai masalah nasihat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal
alamin. Mungkin sebelum itu saya doa dulu ya Pak ya, sebelum saya akhiri dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaribad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al aktsara hammina wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamna. Allahumma barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma wa jama'a bainakuma fil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat berbahagia kepada pasangan pengantin di depan kita. Insya Allah selamat ya Mas itu Mas Riti sama Neng Desti ya. Barakallah. Jazakallah khairan katsira untuk Ustaz Ihsan.